أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwan dan akhwat, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian dua kitab di waktu duha ini. Sesi pertama biasanya seperti biasa kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan sesi kedua insyaallah kitab fikih kuliner. Untuk Al-Adab Al-Mufrad kita akan membahas bab At-Tajarib namanya. At-Tajarib jamak dari tajribah, pengalaman ya, pengalaman. Tapi lebih condong kita akan mempelajari satu sifat namanya sifat hilm. Sifat namanya hilm, dan di antara nama Allah itu Halim. Maka ada orang namanya Abdul Halim. Juga kata Allah Azza wa Jalla, Haliman Ghafura, Halim. Ya, Halim. Kalau dibahasakan di Indonesia artinya santun. Tetapi tetap bahasa Indonesia makna terjemahan dari Halim itu masih bersayap ambigu dan tidak merinci, karena santun itu masih mujmal dan global. Ya, di dalam bahasa Indonesia Halim, orang yang santun bisa bermakna sopan, bisa juga santun bermakna memberi dengan sukarela, ya enggak? Menyantuni anak yatim kan berarti kan memberi dengan, bukan menyopani, ya. Ya ngopeni kalau bahasa Jawanya mungkin ngopeni kali ya. Ya mempedulikannya gitu. Tetapi itu tidak mewakili makna dari hilm atau halim. Maka nanti kita akan mempelajari dua hal. Satu, lebih dominannya kita akan mempelajari yaitu sifat hilm, yang tentu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, terutama bapak-bapak ya, rata-rata memiliki sifat hilm lebih tinggi dibandingkan yang muda ya. Karena sifat hilm ini ada kaitannya dengan tajarib atau tajribah. Tajribah itu adalah experience atau tajribah sesuatu yang sudah dirasakan gitu loh. Makanya ada obat namanya obat mujarrab, ya kan? Mujarrab itu artinya mujarrab dari bahasa Arab. Jadi obat mujarrab dari bahasa Arab. Ad-dawa al-mujarrab. Apa arti mujarrab? Obat yang orang tuh sudah ada pengalaman mengkonsumsinya, sehingga terbukti dia itu dengan izin Allah Ta'ala menyembuhkan. Ya, itu namanya mujarrab, Pak. Ya, kalau kita kasih ini obat nih, mujarrab obat ini insyaallah. Karena kita nggak ngerti arti mujarrab apa itu. Tapi mujarrab dari bahasa Arab, mujarrab, sesuatu yang telah tertajribahkan, sesuatu yang sudah ada orang berpengalaman, ada pengalaman orang meminumnya sehingga alhamdulillah berefek gitu. Itu namanya obat mujarrab. Ya. Tajribah artinya pengalaman. Jadi dua hal. Ternyata hilm, yaitu sifat hilm dengan pengalaman itu sangat berkaitan erat. Nanti insya Allah akan kita bahas.
Baik, kita baca dua riwayat dalam Al-Adab Al-Mufrad di hadis 564 dan 565. Ya, kita sebagaimana biasanya kita secara pilihan, secara tematik aja untuk kitab Al-Adab Al-Mufrad. Saya pilih untuk hari ini bab At-Tajarib. Itu bab 254, Pak. Jauh, bab 254. Bab At-Tajarib. Haddatsana Farwah bin Abil Maghra قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال dari Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair di sini menceritakan kuntu jalisan inda Muawiyah. Ketika itu saya duduk di dekat Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi. Jadi ini athar sahabat Nabi ya. Fa haddatsa nafsahu, maka beliau pun menceritakan tentang dirinya. Tsumman tabaha, kemudian tiba-tiba dia berintibah. Ya. Jadi intabah di sini, intibah itu artinya adalah gini loh. Ketika kita lagi ngomong cerita, tiba-tiba diem, itu intibah. Entah apa yang dipikirkan, pokoknya ketika kita lagi bicara, cerita, ngobrol ya, tiba-tiba diem gitu. Dengan raut muka tuh, itu intibah namanya. Intibah ada dua macam ya. Pertama, intibah dalam artian memperhatikan. Ya, misalnya seorang guru ngelihat murid-muridnya pada ngobrol, ya, intabihu ya ikhwan. Intabihu ya itu pay attention, perhatikan. Tapi ada intibah model kedua, yaitu ngomong atau beraktivitas sesuatu terus tiba-tiba diam gitu loh. Itu intibah. Bisa dipahami jemaah kayak. Baik, lagi ngomong tiba-tiba pas lagi ngomong gitu, cerita-cerita tiba-tiba astagfirullahaladzim. Itu intibah namanya. Ya. Begitu juga intibah tidur, intibah. Oke, ada doa khusus. Doa ada nama istiqadh yaqdha, yaitu bangun dari tidur normal kita kayak bangun pagi gitu. Tapi ada bangun yang sifatnya intibah, yaitu ketika itu intibah namanya. Itu ada doa tersendiri itu di malam hari itu. Ya. Dan barang siapa yang berdoa ketika intibah minan naum, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ada asarnya, silakan dibuka di buku doa zikirnya Ustaz Yazid, itu ada. Ya, buku-buku doa dan zikir yang selesai sunnah itu ada doa terjaga, ya, terjaga dari tidur, tapi terjaganya bukan terjaga yang bangun biasa gitu. Enggak, terjaga karena gitu loh. Iya. Termasuk intibah dari tidur, yaitu lagi asik tidur di pengajian karena memang mungkin tujuannya itu mungkin ya, tidur asik gitu kan, emang nikmat sedap, kemudian aduh ada AC-nya, terus ustadznya lembut pula penyampainya, maka inilah saatnya tidur. Tiba-tiba ustadznya teriak, bangun, langsung kayak gini. Nah, ini intibah namanya. Ya itu. Maka Urwah bin Az-Zubair sedang duduk bareng Muawiyah, keduanya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Muawiyah sedang menceritakan tentang dirinya. Dan itu bukan hanya Urwah saja di dekat Muawiyah, ada beberapa sahabat lain atau tabi'in. Jadi ketika cerita, saya tuh gini, tsumman tabaha, kemudian tercekat diam, ya. Nah, dikatakan oleh syarih, yaitu dikatakan oleh Syekh Muhammad Raslan hafizahullah, wa dzalika li shiddati ta'ammulihi. Jadi intabaha Muawiyah annahu yuhadditsu nafsahu bainan nas. Beliau baru ngeh gitu kalau saya lagi ngomongin diri saya di depan orang-orang, itu sesuatu yang tidak biasa gitu loh. Maka langsung beliau berpikir, ya, beliau itu cerita saking dalamnya pengalaman yang telah beliau alami gitu. Kadang kita begitu, terutama bapak-bapak ya, yang sudah pensiun, yang sudah mengalami banyak hal di kehidupan ini, sudah punya cucu gitu kan. Kalau misalnya cerita Pak, apalagi pas lebaran kan kita ngumpul keluarga, karena cerita bapak-bapak yang tetuanya cerita tuh sampai tenggelam dalam
perasaan yang ada di hatinya ketika bercerita gitu. Enggak ngeh gitu, ngecerita dulu babeh tuh kayak gini-gini, kita gelem saking nikmatnya gitu. Sampai berbelas menit, berpuluh menit, anak cucunya tuh mau pergi nggak enak nih, orang tua mau dengerin, ini udah berulang-ulang ceritanya. Nah gitu kan, biasanya seperti itu. Seperti itu Muawiyah yang beliau rasakan. Baru kemudian, astagfirullahaladzim, saya cerita-cerita nih tentang banyak hal tentang diri saya. Dikatakan oleh Syekh Raslan, fastaghraqahul amru falam yaltafit ila annahu bainan nas. Jadi perkara di benak atau kisah-kisah di benaknya Muawiyah itu membuatnya tenggelam dalam berkisah gitu. Sehingga falam yaltafit, sehingga beliau enggak ngeh kalau beliau itu sedang berada di tengah-tengah orang-orang manusia. Faroha yuhadditsu nafsahu thumma intabaha, maka akhirnya beliau berhenti menceritakan tentang dirinya. Faqala la hilma illa tajribatun. La tiga kali yu'idu thalatha. La hilma illa tajribatun, la hilma illa tajribatun. Dalam riwayat lain, dalam riwayat kedua, la halima illa dzu tajribah. Yang pertama tadi la hilma illa tajribatun. Tiada sikap hilm kecuali pengalaman. Tiada sikap hilm kecuali pengalaman. Tiada sikap hilm kecuali pengalaman. Taib riwayat kedua mengatakan la halima illa dzu tajribah. Tidak ada orang menjadi santun, menjadi halim kecuali pasti dia memiliki pengalaman. Tidak ada orang menjadi halim kecuali dia berpengalaman. Sekali lagi, tiada orang yang disebut halim, menjadi halim kecuali dia memiliki pengalaman. Ya. Itu kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu mari kita jemaah sekalian, tadi al-hilm ya, akan ana jelaskan nanti makna hilm secara mendalam insyaallah taala. Makna dari athar ini athar ya, jadi perkataan sahabat ya, bukan hadis Nabi SAW. Memang ada hadis Nabi SAW yang seperti itu lafalnya, tetapi dhaif ya. Tapi dhaif, yang lebih sahih adalah ini perkataan sahabat. Maknanya kata Syekh Muhammad Ar-Raslan hafizallah, la ya'til hilmu illa bitajribati. Kedewasaan sikap hilm itu tidak bisa datang kecuali dengan sebab apa? Pengalaman. Wala yakunul mar'u haliman muta'anniyan fi umurihi illa bitajarib. Dan tidak mungkin seseorang menjadi halim dan muta'anni. Halim itu nanti akan kita bahas seperti kedewasaan bersikap dan menahan sesuatu padahal dia mampu untuk menuntaskannya karena mempertimbangkan maslahat dan madarat. Dan ta'anni itu adalah sikap tenang. Sikap tenang. Intinya hilm dan ta'anni ini lawan dari al-ajalah, lawan dari tergesa-gesa atau terburu-buru. Ya. Dalam perkara-perkaranya orang-orang dewasa itu banyak pertimbangan. Semakin dewasa semakin banyak pertimbangan. Enggak gerasa-gerusu seperti kami-kami yang masih belum tua ya, masih muda ya. Jadi ta'anni dan hilm itu dua sifat yang Rasulullah SAW pernah memuji seorang sahabat akan dua sifat itu. Ya, ini nanti insyaallah akan kita bahas lebih dulu kan. Tidak seseorang tidak bisa menjadi atau tidak bisa memiliki sifat hilm dan ta'anni, tenang dan tidak terburu-buru dalam urusannya kecuali pasti dengan sebab adanya tajarib, pasti dia punya banyak pengalaman, Dan rata-rata kita itu banyak menahan sesuatu padahal kita mampu melakukannya, melainkan karena kita punya pikiran, punya pertimbangan. Dulu saya pernah mengalami ini dan ternyata kalau saya pilih jalan tergesa-gesa maka jangan-jangan seperti yang dulu nanti terjadi lagi. Maka dengan pengalaman tersebut dia belajar. Li'annahu yastafidu min zallatihi wa min akhta'ihi wa yatajannabuha. Karena orang yang punya sifat hilm dan tidak tergesa-gesa ini itu mendapatkan faedah, manfaat, pelajaran dari zallat,
dari ketergelinciran masa lampau dan kesalahan masa lampau, sehingga dia bisa memetakan bahwa saya ini kalau saya bersikap begini bakal salah nanti. Jadi tunggu aja dulu, tenang aja dulu, sehingga dia bisa menghindari konsekuensi buruk dari menghadapi masalah-masalah itu. Ya, begitu. Dan sifat hilm dan ta'anni ini lebih dominan laki-laki. Mohon maaf ibu-ibu, jangan marah ya. Tapi kalau marah nggak apa-apa ibu ya. Lebih banyak laki-laki. Kenapa begitu? Karena karakter laki-laki itu dari sisi thubut dan keteguhan, maksudnya teguh di sini tidak ekspresif, tidak responsif, tidak spontanitas dalam berekspresi. Itu laki-laki lebih bisa. Kalau perempuan kerap kali ekspresif. Dalam satu hari perlu berapa ribu kata keluar dari lisannya. Kalau laki-laki lebih dominan, sebagai bapak-bapak ketahui, semua mengetahui insyaallah, bahwasanya lebih irit kalimatnya biasanya. Ya, untuk pengungkapan. Enggak mau, kadang seringkali enggak mau cerita lebih detail. Ya. Karena apa? Karena punya pengalaman. Karena punya pengalaman. Mungkin dulu kalau misalnya saya cerita detail ntar jadi fitnah nanti dan seterusnya. Ya. Maka mari kita pelajari al-hilm. Anda mengambil dari kitab namanya Mawsu'atu Nadratin Na'im fi Makarimi Akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini jilid ke-5. Ada 11 atau 12 jilid kitab ini. Ini jilid ke-5-nya. Dan Anda mengenang kitab ini waktu di Pustaka Al-Wadi di Pondok Kopi ketika itu. Jauh dari sini, Pondok Kopi jauh. Lumayan lah ya. Iya, harus ke Jatiwaringin terus sana lagi ya. Pondok Kopi di Pustaka Al-Wadi, kan kitab-kitab Arab di sana, anak sering ke sana. Ketemu dengan teman lama. Beliau itu pengusaha kitab juga, buku juga, tapi lebih ke buku Indonesia terjemahan. Namanya Pustaka Ilmu namanya. Nama toko online-nya Pustaka Ilmu. Itu teman lama Ana dulu waktu masih awal-awal Ana dakwah, beliau itu sangat membantu Ana untuk menghadirkan banyak-banyak kitab untuk para mahasiswa dan jemaah. Nah itu kita ketemu, ya Masya Allah udah lama gak ngobrol. Ana melihat ada kitab Nadratul Naim yang selama ini Ana cari-cari, ternyata ada ketika itu Pustaka Al-Wadi. Masya Allah, ini kitab yang dicari-cari, ini kitab referensi banyak para ustadz gitu kan. Banyak dibutuhkan, tapi sekarang rata-rata hanya ada versi online aja atau versi e-book. Ternyata cetaknya alhamdulillah sudah ada di Indonesia. Masya Allah, bilang gitu nggak ada maksud apa-apa. Tiba-tiba beliau membelikan kitab ini. Udah dah, Fatul pesan aja Ustaz. Itu buat antum beneran. Jangan-janganlah. Nggak ada, akhirnya maksa. Anak gak enak sih sebenarnya. Masya Allah, soalnya ini harganya 2 jutaan lebih. Maka alhamdulillah jazahullah khaira ya. Semoga apa yang kita bahas di sini juga pahalanya mudah-mudahan mengalir ke beliau hafizahullah ya. Itulah kebaikan yang mana kita juga perlu mengingat kebaikan orang kepada kita, apalagi kalau misalnya ini kebaikan yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin ya. Lanjut ke masalah al-hilm jemaah. Tadi al-hilm kalau dibahasakan di Indonesia itu santun. Tetapi penerjemahan santun itu tidak masuk ya. Ya, tidak masuk. Memahami lafal hilm dengan terjemahan santun itu tidak mewakili maksud dari hilm itu sendiri. Ya, memang santun itu bisa artinya sopan dan semisalnya. Tapi tidak cukup dengan penamaan sopan atau santun. Nah, di sini apa? Hilm halaman hilm masdar dari haluma yahlumu, halim, hilm, terambil dari mada ha, lam dan mim. Ya allati tadullu ala tarkil ajalah. Hilm itu menunjukkan tidak tergesa-gesa. Ya. Tidak tergesa-gesa. Dan dikatakan bahwa saya hilm itu sinonim dari, atau ya sinonim ya, persamaannya adalah al-anat wal aql. Al-anat itu sikap tenang.
Ya, tapi tenang dengan kedewasaan, Pak, bukan tenang dalam artian comfort. Kalau tenang dengan comfort itu tumakninah namanya. Tapi kalau anat itu tenang dengan kedewasaan bersikap. Beda ya, Pak? Ada tenang karena nyaman, ya, itu biasanya tumakninah atau sakinah. Ya kan, Pak? Ada tenang karena dewasa bersikap padahal hatinya boleh jadi sedang dalam kekalutan, itu anat. Pakai hamzah ya, kalau pakai ain anat itu artinya perzinahan. Ya, beda lagi itu pakai ain. Ya. Ini anat. Hilm dan anat itu seperti satu kesatuan, sinonim. Dan al-aql, berakal. Karena orang-orang yang punya karakter hilm dan anat itu kedewasaan bersikap dia disebabkan akal yang menahannya untuk bersikap di luar batas atau bersikap tidak baik, tidak sepantasnya. Makanya kenapa akal dibilang akal, akal dibilang akal. Akal itu dari bahasa Arab tentunya, yang aslinya adalah itu iqalul ba'ir, yaitu ikatan buat unta. Karena akal itu terwujud disebabkan akal itu mengikat dan menahan. Iya. Semakin seseorang berakal, semakin banyak yang dia simpan dan tahan. Sehingga tidak banyak yang keluar. Semakin seseorang itu childish, kanak-kanakan, itu semakin banyak ngebrojol keluar dari mulutnya. Dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya imsakul lisan atau menahan lisan, hifdzul lisan, menahan lisan itu sambungannya sangat erat dengan penggunaan akal. Iya, semakin orang mudah mengungkapkan apa yang ada di benaknya, maka semakin rendah akalnya. Semakin rendah akalnya. Maka persamaannya seperti itu, al-anat wal aql. Tukang apa tuh, Pak? Alhamdulillah Anda sebelum kesini udah makan bubur, alhamdulillah. Tenang aja. Anda nggak bakal nuntut apa-apa dari antum. Iya. Nah itu yaitu hilm. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, beliau menyebutkan pembahasan Al-Halim dalam kitab beliau Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'il Husna. Beliau menafsirkan makna halim yang mana ini makna umumnya ya. Tapi bisa juga makna halim di sini makna nama Allah Al-Halim apa artinya? Nah, di sini. Seseorang ada yang bersifat halim ada, dan Allah Taala memiliki sifat halim yang sempurna. Tidak seperti sifat halim kita yang memang terbatas kalau memang ada ya. Apa kata Imam Ghazali? Al-Halim huwa alladhi yushahidu ma'siyatal 'usati wa yara mukhalafatal amri thumma la yastafizzuhu ghadabun wala ya'tarihi ghaidh. Halim adalah dialah Allah yang menyaksikan maksiat ahli maksiat. Allah Ta'ala menyaksikan maksiat seseorang, pasti Allah Ta'ala saksikan. Alimul ghaibi wasyahadah. Ya, wa huwa bikulli syai'in alim. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allahu wa huwa al-alimul khabir. Inna Allah kana aliman khabir. Inna Allah alimun khabir. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Dan seterusnya dari nama-nama yang menunjukkan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala hal. Allah menyaksikan maksiatnya orang yang sedang bermaksiat. Wa yara mukhalafatal amri, dan Allah Ta'ala melihat penyelisihan perintah. Yaitu melihat siapapun yang menyelisih perintah, Allah lihat dia. Allah tahu. Thumma la yastafizzuhu ghadab. Tetapi tidak serta-merta langsung dibalas dengan kemurkaan. Ya, tidak. Wala yahmiluhu 'alal musara'ati ila al-intiqam. Dan dengan melihatnya itu, Maha melihatnya dia terhadap hamba-hambanya yang banyak bermaksiat, itu tidak menjadikannya bergegas untuk memberi azab segera. Intiqam di sini memberi azab. Tidak bergegas. Ya.
Tidak bergegas langsung diberi azab langsung segera. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Seandainya Allah Ta'ala menghukum dan mengazab manusia semuanya dengan sebab kezaliman mereka, langsung dihukum segera, maka nggak akan ada yang tersisa di bumi ini dari makhluk melata. Dabbah itu artinya makhluk yang yadubbu 'alal ard, makhluk yang berjalan di atas muka bumi. Bukan manusia aja yang hilang, binatang ternak dan binatang pun akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara hukuman. Karena hukuman disebabkan maksiat manusia. Ya, dalam surat Fatir juga disebutkan seperti itu. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah Ta'ala akhirkan karena Allah Ta'ala memiliki sifat hilm. Melihat banyak hambanya ini bermaksiat ini, enggak, Allah Ta'ala langsung hukumi segera. Tapi ada beberapa hambanya yang Allah Ta'ala langsung hukum segera setelah maksiat, ada. Itu semua keputusan Allah, terserah Allah. Tapi kan umumnya dan kebanyakan enggak langsung dihukum, ya enggak Pak? Betul tidak Pak? Kalau semua maksiat kita dihukum Pak, enggak umur panjang kita. Mungkin udah mati sejak remaja karena udah balik gitu kan. Kita waktu remaja berapa banyak maksiat jemaah? Betapa banyak ketergesaan kita dalam bermaksiat. Kalau langsung Allah hukum sedetik setelah maksiat, kita nggak nyampe usia nikah Pak, nggak nikah, kita mati duluan. Saking banyaknya maksiat dan langsung Allah hukum. Tetapi Allah Ta'ala tangguhkan, berikan pintu taubat padanya, berikan kesempatan untuk bertaubat. Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Walaupun ada di momentum-momentum tertentu, kadang-kala Allah Ta'ala langsung hukum kita gara-gara suatu maksiat. Ada. Pokoknya ada. Tidak ada momentum kayak gitu, tapi rata-rata tidak langsung tampak hukumannya, tidak langsung. Ya. Karena masih Allah Ta'ala berikan rahmat dan juga kesempatan. Masya Allah. Ini karena Allah bersifat halim. Tidak bergegas untuk langsung menghukum. Ya. Ma'a ghayatil iqtidari, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mampu untuk menghukum langsung. Mampu, insyaallah mampu. Nah, dan itu sifat Allah yang sempurna. Bagaimana sifat hilm manusia? Kalau kita melihat suatu kesalahan, ya, itu tidak serta-merta kita tergesa dalam menghakimi atau menghukumi. Imma karena kita belum paham, atau kita memakluminya, atau kita menunggu waktu yang tepat untuk menegurnya. Itu halim. Itu. Ya. Lagi tidur tiba-tiba ada suara ondel-ondel. Gimana Pak? Lagi tidur nih, tapi kayaknya di komplek ini nggak masuk nggak? Nggak ada ya? Ada satpamnya di sini? Nggak ada. Sungkan mungkin ya. Iya. Karena kalau di sini ada ondel pasti semua kedengeran banget itu. Karena kan sunyi di sini. Lagi tidur ada suara ondel-ondel. Mending kalau suara ting 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 tadi mending lah itu ya, itu nggak apa-apa lah. Kalau lapar gitu bermanfaat itu. Alhamdulillah saya udah makan bubur tadi 2 kali, saya tinggal sekali lagi nanti saya cerita lagi. Ini banyak ngomong nanti lama-lama saya lapar juga nih Pak. Iya, dulu pertama kali pertemuan di sini ada tuh lemper-lemper, sekarang nggak ada. Nah, namun kita mau marah kan gimana, ya kan? Mau marah itu mereka juga apa ya? Malah lebih ngegas daripada kita. Takutnya mereka nanti memberi motorot. Akhirnya kita tahan-tahan. Ini merupakan bentuk hilm. Kita mampu nggak marah? Mampu. Apalagi kita punya tinggal di komplek ini, hak kita marah sebenarnya, mengomeli lah gitu. Tapi udahlah sabar, biarin aja, dimin aja. Tetangga juga kadang-kadang ada tetangga yang memang tengil juga gitu, suka bikin kita itu murka gitu. Mau kita samperin tapi tahan diri. Ini sabar, dan ini adalah sifat hilm.
Karena mempertimbangkan kalau saya tegur sekarang takutnya mudaratnya lebih besar. Nah, itu pertimbangan. Iya, pertimbangan. Ya. Karena mungkin sudah punya pengalaman dulu bermasalah sama tetangga, akhirnya nggak mau kayak dulu lagi. Nah, itu banyak pertimbangan kadang-kadang. Nggak mau jatuh ke kesalahan yang sama. Dikatakan oleh Ibnu Manzur bahwasanya di antara makna hilm itu adalah as-sabur. Sabur itu adalah yang sangat-sangat bersabar. Sabur. Bukan subur ya. Yang subur ya. Sabur. Ya, sangat sabar. Kalau orang ada sabir, ada orang sabur. Sabir itu orang sabar. Tapi kalau sabur, sabarnya banget itu. Ya. Kalau misalnya untuk Allah Azza wa Jalla bahwa hilm itu alladzi la yastakhifuhu 'isyanul 'usat wa la yastafizzuhu al-ghadabu 'alaihim, yaitu yang tidak bergegas untuk menghukum atau ya menghukumi kemaksiatan ahli maksiat dan tidak bergegas memurkai atau memarahi mereka. Walakinnahu ja'ala likulli syai'in miqdaran fa huwa muntahin ilaih. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu ada takarannya dan timbangannya, pertimbangannya. Maka semakin dewasa ya, terutama bapak-bapak ya, memiliki sifat hilm itu sangat penting, apalagi kalau punya anak mulai gede, punya perawan gitu kan, cakep lagi ya, dan banyak digunjingin atau diomongin sama orang-orang. Nah, banyak yang mau tuh. Ada yang datang 1, 2, datang dari beragam bererot dari pria-pria itu. Mana yang terbaik gitu kan? Enggak tergesa-gesa bapak ini untuk memilih mana yang pas buat putrinya. Ya. Kamu pengen yang mana, Nak? Itu yang fulan gitu. Disebut namanya. Bentar nah itu, tapi walaupun dia Masya Allah kaya, ganteng dan seterusnya, tapi matanya seperti buaya, Nak. Nah gitu. Bapak tahu soalnya gitu. Kok Bapak tahu? Pengalaman. Nah itu. Iya. Bisa gitu kan seorang bapak? Iya bisa. Karena bapak itu nggak mau anak gadisnya punya pasangan kayak bapaknya. Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Itu hilm juga termasuk. Terlepas dari jeleknya masa lalu bapak ini ya, makanya hilm itu yang disebutkan oleh Muawiyah tadi tidak terdapat kecuali dengan sebab pengalaman, baik pengalaman pribadinya atau dapat dari cerita orang-orang. Nah itu namanya hilm. Maka dikatakan juga oleh sebagian ulama bahwa hilmullah, sikap hilmnya Allah adalah ta'khiruhul 'uqubata 'anil mustahiqqi laha, mengakhirkan hukuman terhadap orang yang memang berhak sebenarnya dapat hukuman, tapi Allah Ta'ala akhirkan. Dan setelah diakhirkan, thumma qad yu'adzibuhum wa qad yatajawazu anhum wa qad yu'ajjilu 'uqubata li ba'dihim. Udah diakhirkan, kadang-kadang nanti pas waktunya, kadang-kadang memang Allah bisa aja Allah beri azab, bisa aja Allah maafkan, bisa aja Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguhkan lagi. Jadi sikap hilm ini sebenarnya sangat penting ya. Di sebagian ulama mengatakan juga al-jahiz di antaranya. Al-jahiz ini adalah salah satu ulama bahasa, ulama sastra Arab ya. Al-hilm tarkul intiqami 'inda shiddatil ghadabi ma'al qudrati 'ala dzalik. Ini yang paling terbaik nih. Hilm definisi paling bagus. Tidak menghukum atau tidak membalas, ya, tidak merespon atau tidak membalas atau menghukum, serupa dengan itu. Tidak membalas atau menghukum dengan adanya amarah dan mampu untuk melakukannya. Itu hilm itu. Itu hilm. Ya. Jadi tidak reaktif.
dalam perkara yang menyulut emosinya. Melahirkan menahan diri. Ini hilm. Dan sifat seperti ini termasuk sifat orang bertakwa. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Nah ini, wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang melakukan infak baik tersembunyi maupun terang-terangan. Astagfirullah, salah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, bukan tersembunyi. Dalam fis sarra ketika lagi senang infak, wad-dharra ketika lagi susah infak juga. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan gejolak amarah. Kadhim itu orang yang dhabit, menahan gitu. Walaupun kelihatan di ininya tulangnya tuh, gerahamnya tuh kayak gemertek gitu kelihatan, tapi dia tahan. Dan urat-urat lehernya udah mulai tuh ya, kelihatan. Dia tahan. Itu kadhim. Al-ghaidh, amarah, dia tahan itu. Ini sifat hilm. Dia mampu untuk melakukannya, dia mampu untuk mengekspresikannya, tapi dia tahan. Ya. Sifat seperti ini yang membuat banyak dari rumah tangga langgeng sebenarnya jemaah. Sebagaimana bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Karena sifat hilm ini ada sifat sabar dan sifat mengalah untuk maslahat yang lebih besar. Ya kan? Ada dalam hilm ini ada komponen sabar dan juga komponen mengalah untuk maslahat yang lebih besar, dan itu bagus. Tapi kalau mengalah untuk mafsadat dan keburukan yang besar, ini jelek. Maka kalau pasangan suami istri mengalah dia, mungkin misal suaminya wataknya keras, istrinya mengalah, hilm. Karena kalau sama-sama keras, istrinya kemudian balas keras lagi, wah repot ini. Akhirnya mafsadatnya lebih besar. Maka istri ini mengalah demi maslahat yang lebih besar, yaitu kelanggengan rumah tangga. Maka ini hilm. Ya, atau sebaliknya, suaminya yang orangnya tenang, pembawaannya tenang dan pendiam, kemudian mempunyai istri bawelnya luar biasa, apa-apa dicecer. Ya, salah sedikit dianggap banyak, salah banyak kayak nggak ada punya kebaikan. Wah, diomelin terus. Misalnya suami kemudian tahan, padahal dia mampu membalas. Ini juga namanya hilm, membuat rumah tangga ya tetap istiqomah, tetap ada langgeng. Ya begitu jemaah sekalian, itu hilm. Ya, jadi hilm ini termasuk akhlak mulia karena di dalamnya ada satu, sabar yang Allah cintai dan Allah bersamanya, dan dua, yaitu mempertimbangkan maslahat yang lebih besar. Ya, mempertimbangkan maslahat yang lebih besar. Ibnu Hibban rahimahullah berkata, al-hilmu minhu ma yakunu sajiyatan wa tab'an wa minhu ma yakunu tajribatan wa takallufa. Sikap hilm itu ada, sikap hilm pada manusia itu ada tiga kemungkinan ya. Pertama, ada yang memang sudah menjadi tabiat. Satu. Dua, ada yang berupa takalluf, yaitu ada yang berupa usaha yang besar, ada yang berupa takalluf, yaitu usaha yang membebankan, usaha beban ya. Jadi bukan tabiat, melainkan dengan usaha ya. Atau gampangnya yang satu dengan sebab tabiat, yang kedua non tabiat, kan enak kayak gitu ya. Dan yang ketiga, ada
yang dengan sebab keduanya, tabiatnya begitu dan juga dia juga usaha untuk terus hilm. Yang pertama seperti apa? Yang pertama memang yang sudah Allah Ta'ala cetak ini orang dari kecil punya sifat hilm, itu ada. Ya, memang sih kata Muawiyah tadi tidak ada orang yang memiliki sifat hilm kecuali pasti punya pengalaman, yaitu kata beliau. Tapi menurut Ibnu Hibban ada orang yang memang punya tabiat asli, memang orang ini halim. Iya, dan itu bisa terjadi. Memang watak karakter aslinya dari kecil, dari memang tabiat yang Allah rizki kepadanya halim. Tanpa dia punya pengalaman apapun, memang dari kecil halim. Ada yang seperti itu, penyabar. Walaupun orang kaya sabar dia. Ada yang seperti itu. Iya, maksudnya orang kaya di sini kan dia maksud anaknya orang kaya mampu untuk melapor orang tuanya kalau dibully di sekolah atau dicurangin sama teman, dinangisin, dia tetap sabar, nggak cerita sama orang tuanya. Itu ada anak-anak seperti itu. Berarti anak ini punya tabiat yang sangat bagus. Walaupun juga ya khawatirnya mandorotnya besar juga ya. Dan ada hilm yang sifatnya dia berdasarkan tajribah pengalaman, sehingga dia harus berusaha terus untuk menjadi seorang yang halim. Ini yang dua berarti non tabiat. Manakah yang lebih bagus kualitas hilmnya? Yang tabiat atau yang dibuat? Dari segi kualitas. Yang nomor 2 menurut yang memiliki duanya. Enggak, nah belum sampai situ dulu, Pak. Jangan situ dulu. Kalau itu ya jelas lah itu. Yang pakai usaha, yang tabiat. Gimana Pak kok? Ini harus salah satu nih. Bapak milih yang usaha, Bapak milih yang tabiat. Ini kalau misalnya ada yang salah, keluar satunya nih. Dari segi kualitas jelas yang tabiat lebih unggul. Karena itu memang sudah dari sananya. Iya, udah mau hibah, udah dikasih sama Allah kayak gitu. Pokoknya karakter seseorang yang memang sudah dari wataknya dari sana seperti itu kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang di training gitu loh. Kayak orang yang berbakat. Antara bakat dengan hasil latihan, yang berbakat tuh sebenarnya lebih berkualitas. Dia tinggal dipoles aja jadi langsung jadi. Adapun yang dengan effort ya, dengan fitness dan apa gitu kan, iya bisa jadi bagus, tetapi tetap aja yang berbakat itu nggak perlu mengeluarkan banyak usaha, dia memang sudah dari sananya kok tabiatnya gitu. Ya, maka Syekh Utsaimin juga dalam kitab Makarimul Akhlak memberikan faedah akhlak mulia itu ada yang bersifat tabiat, memang dari sananya dia tuh punya akhlak mulia, dan ada yang sifatnya tajribah, yaitu usaha. Iya. Nah, mana yang lebih afdal dari segi kualitas? Yang memang tabiatnya begitu. Iya. Begitu. Ibaratnya nih Pak, orang yang memang udah jenius dari sononya, ya kan? Sama orang yang standar biasa-biasa tapi terus belajar. Dari segi kualitas mana ya Pak ini? Yang jenius tetap aja jenius terus gitu loh. Dia tinggal belajar dikit. Apalagi kalau misal belajar seperti itu, ya kalah jauh nanti, ya. Dari segi kualitas ya. Ini kalau dari segi kualitasnya Pak. Tapi kalau dari segi pahala, mana yang lebih besar? Yang kedua. Karena usaha. Iya. Itu kalau dilihat ya, lihat secara adil ya Pak ya. Yang kedua karena dengan usaha. Nah, kalau misalnya yang tadi Bapak bilang, antum bilang tadi apa? Yang dua-duanya ada, dia tabiatnya juga udah hilm dan dia juga berusaha terus hilm. Oh, ini mantap kualitasnya ini. Ini nggak bakal goyah insyaallah dengan izin Allah. Dia udah sabar dan terus dia sabarin terus, maka masya Allah. Itu seperti kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Orang ini udah sabar, tapi ditambah lagi oleh usahanya untuk lebih bersabar lagi.
insya Allah tuh masya Allah bagus banget. Ya begitu. Jadi kepemilikan seseorang akan hilm, sifat hilm ada 3 kemungkinan. Imma karena memang tabiatnya begitu, sehingga memang dari kecil dia punya sifat yang bagus seperti itu. Imma yang kedua, emang dia sudah punya pengalaman banyak sehingga ya dia jadi seorang yang halim. Atau yang ketiga, dia sudah punya tabiat dan terus berusaha untuk mempertajam sifat hilmnya. Dan itu yang ketiga itu jauh lebih baik, paling baik. Ya begitu jemaah sekalian. Boleh jadi di antara bapak-bapak yang sudah tentu usia dewasa, bukan 40 tahun ke atas lagi, mungkin 60 tahunan. Ya, itu kan nggak banyak berakting kayak anak-anak muda, ya kan? Nggak bakal bapak-bapak bikin konten sambil nyetop truk di jalanan, nggak bakal kan Pak ya? Iya. Ya anak-anak muda kan dengan ketegasan dan mereka pengen nyari sensasi seperti itu. Ya. Tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya dewasa dan tidak mudah dalam bersikap yang mencederai atau menurunkan harga dirinya, gitu kan. Berbeda dengan anak muda. Kalau misalnya menjamak kedua hal tersebut, maka masya Allah, selain berpahala juga menjaga banyak hal dari keburukan. Maka itu sifat halim jemaah sekalian. Ya. Taib. Ya, jadi ada dalil dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menunjukkan akan mulianya sifat halim atau hilm dan juga anat. Ya, di sini akan Anda sebutkan beberapa saja. Di antara bentuk hilm dan juga ada di kitab Adab Mufrad juga ada sebenarnya. Ini hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah di sini, anak kasih contoh dalam hadis. Udah mau jam 10 aja nih Pak nih. Hah? Gimana? Kita selesaikan aja kajiannya. Lanjut. Mau selesai total gitu, maksudnya nggak pulang. Hah? Ada seseorang pria berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Saya punya kerabat. Saya udah berusaha untuk silaturahim, mereka malah mutusin. Saya berusaha nyambung, mereka putusin. Ya, ibaratnya nih, saya berusaha nelpon mereka, di reject mulu, gitu. Saya berusaha ke rumah mereka, enggak dibukain pintu. Ya. Tapi giliran saya transfer duit, mereka terima. Enggak, itu dari ana, itu bukan kata sahabat ini ya, jangan dipahami itu sahabat ini. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya udah berusaha berbuat baik pada mereka, tapi mereka berbuat buruk pada saya. Ya, ini saudara loh, ini ya gitu ya, kerabat. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ahlumu anhum yaitu saya sudah bersikap hilm. Berarti saya udah menahan gejolak kemarahan saya kepada mereka. Tapi mereka justru yajhaluna alayya. Jahila ala itu maknanya adalah memberikan sikap yang buruk kepada seseorang gitu, jahila ala. Ya, bukan artinya bodoh, bukan. Jahila ala di sini bukan artinya jahila bodoh bahlul, bukan. Artinya saya udah banyak menahan perasaan tapi mereka malah bersikap jelek kepada saya. Yajhaluna alayya. Makanya dalam doa safar apa? Doa pergi apa? Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzal. Au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Yaitu ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari berbuat perbuatan bodoh dan saya diisengin orang atau diperbuat jelek sama orang. Tapi saya udah begitu ya Rasulullah, udah saya mau silaturahim diputus. Saya berbuat baik, mereka malah memberikan feedback negatif, malah saya dikasih bintang 1 gitu kan. Iya. Saya kirim dari toko makanan saya kirim ke mereka, malah di Google Map malah diberikan bintang 1 sama dia misalnya. Dan saya udah berusaha menahan perasaan saya, mereka terus mencaci maki saya. Maka kata Nabi SAW apa? La in kunta kama qulta. Kalau nasibmu itu seperti yang kamu ceritakan, faka'annama
tusiffuhul mal. Maka itu kamu tuh berbuat seperti itu seperti apa? Seperti sedang mengolesi kerikil-kerikil panas pada tubuh mereka. Gitu. Jadi kamu berbuat baik, tapi mereka tuh panas gitu, dengan perbuatan baik itu panas mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Akan terus ada dari Allah Ta'ala bantuan zahir, bantuan kepadamu atas mereka selama kamu masih melakukan seperti itu. Artinya kamu gak bakal tercederai dengan perlakuan mereka. Sabar aja, terus aja kamu menyambung rahim. Ya, ini di antara sifat hilm dalam berkeluarga dan bersosialisasi. Ada kadang-kadang di antara kita yang punya saudara itu benci banget sama kita. Mungkin karena jenggot kita tidak sesuai dengan keinginan dia. Ya, misalnya, atau penampilan kita beda dengannya, atau mazhab kita beda. Tapi kita berusaha ikut sunnah Nabi. Kalau kita datangi mereka, hati-hati tuh, teroris tuh. Gitu-gitu kan kita. Ya. Dan dikata-katain, ibu-ibu juga gitu, pakai jilbab lebar, ya kan? Dulunya pas waktu muda, masya Allah ya, pakai jilbab artis, sekarang pakai jilbab lebar, dikata-katain sama keluarga, udah kayak ibu-ibu lu, lah emang ibu-ibu mau gimana, ya kan? Ngaji di mana sih, gitu kan? Kok jadi kayak gini penampilannya, dijelek-jelekin, dijauhin, digunjingin, diarisan, kemudian dikucilin. Bahkan kadang-kadang haknya juga tidak diberikan, kadang-kadang misalnya. Ya. Tapi berusaha untuk silaturahim, tetap aja kayak gitu. Tahan perasaan, udahlah. Yang penting tetap terjaga persaudaraan. Ini hilm yang sangat besar. Dan tetap akan Allah berikan bantuan, ya. Ya, jadi orang yang di antara kita kalau misalnya ada yang qadarullah ya seperti itu nasibnya, maka Rasulullah SAW menjanjikan adanya bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, terakhir, setelah ini kalau mau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak saya langsung ke fikih kuliner. Terakhir ada perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sangat bagus, simple. Ta'allamul ilma. Apa ta'allamul ilma? Pelajarilah oleh kalian ilmu. Itu jelas ya. Materi ilmu. Pelajarilah oleh kalian ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilma. Dan pelajari oleh kalian ketenangan dan sikap hilm untuk mendapatkan ilmu. Wah, ini sebenarnya dalam banget. Ana ulangi. Ta'allamul ilma. Pelajarilah ilmu, ini jelas. Ilmu, materi kita hafalkan, pelajari dan seterusnya. Itu gampang. Mafhum insyaallah. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilma. Dan pelajarilah sakinah, ketenangan dan hilm. Tadi kesantunan tadi yang kita sebutkan hilm maknanya. Pelajarilah ketenangan dan hilm untuk ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Ya, bagaimana penjelasannya jemaah? Jadi mempelajari bagaimana caranya tenang dan dewasa dengan hilm sehingga mendapatkan ilmu. Dan memang pada hakikatnya ilmu syar'i ini tidak bisa didapatkan dengan baik kecuali dengan ketenangan dan kesantunan dalam bersikap. Adapun ketergesaan itu akan membuat ilmu buyar, berantakan dan hilang di telan masa. Dan itu waqi' Allah terjadi. Dari banyak penuntut ilmu yang tidak bersabar, telah melainkan bergegas dan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Al-hilm, ya, lawan dari al-ajalah, sikap tergesa-gesa. Di antara gambarnya begini jemaah, apalagi yang muda-muda ya, kita ini sejujurnya dan Anda melihat banyak sekali jemaah, terutama DKM, di beberapa masjid dan beberapa panitia. Mereka itu
menginginkan cepat-cepat khatam, pengen buku ini, buku itu, khatamin itu dan seterusnya. Ustadz yang menjelaskan secara detail di dalam lembet. Kapan khatamnya Ustadz? Ini dia. Sikap ajalah dari syaitan. Seolah-olah panitia atau DKM itu lebih ngerti daripada ustadznya bagaimana cara memahamkan orang-orang akan agama Allah ini. Ayo Ustadz, dalam waktu 4 pertemuan khatam ya Ustadz. Ini bukan daurah akhi. Kalau daurah ya fadol. Emang daurah emang untuk mengkhatamkan gitu loh, cepat gitu loh. Tapi kan antum pengen kajian rutin. Antum kalau mau tanya Ustadz kapan khatam adab mufrad, sampai antum meninggal duluan juga nggak khatam akhi. Karena masih jauh. Iya. Bukan daurah ini kita. Nah, talibul ilm, penuntut ilmu itu harus punya rasa hilm. Ketika kolbunya itu menggertak dirinya, ayo cepetan dong, kapan selesainya ini ilmu ini. Itu yang muda-muda tuh kadang-kadang kayak gitu tuh. Tahan. Ya. Gitu. Perlu hilm. Iya, perlu hilm. Sampai dia tenang. Atau contoh lain yang mungkin bukan hanya yang muda menimpa, yang berusia apapun, ya, siapapun, dimanapun. Ini kajian lama banget nih, sampai jam berapa? Gak selesai. Gitu. Udah gak enak nih duduk nih. Gitu. Dilihat di poster, astagfirullah sampai jam 11 lagi. Mau izin gak enak, cuma saya doang yang izin nanti. Ketahuan dong kabur. Mana pembahasannya tentang ghibah lagi. Ntar orang ngira saya kepanasan lagi ngomong ghibah gitu. Gelisah dia. Pengen cepat kapan ya? Tidur biar singkat waktunya. Tidur gak enak juga. Akhirnya gelisah. Dapat gak ilmu? Gak bakal dapat. Orang dia juga bingung dengan dirinya. Coba kalau dia punya sifat hilm, sabar, ditahan aja. Udah, nikmatin aja prosesnya. Bismillah. Akhirnya apa? Sampai juga jam 11. Bahkan dia, kok enak ya kajiannya? Apalagi tentang makanan lagi habis ini, gitu kan? Iya. Walaupun lemparnya udah nggak ada sih, ya. Enggak, saya nggak nyindir, jangan marah loh, jangan marah. Ya, gitu. Masya Allah. Hilm itu dibutuhkan untuk mendapatkan ilm. Maka siapapun yang tidak memiliki hilm dalam menuntut ilm, dia tidak akan sampai. Ya. Kemarin saya baru dipecat Pak dari sebuah kajian, dan saya bersyukur pada Rabbul Alamin. Iya, dipecat. Karena emang dari awal juga saya nggak mau ngajar orang seperti ini. Jadi ada suatu kajian, nggak direkam. Saya waktu itu kajian nggak direkam di daerah Kalibata pokoknya. Saya nggak undang mereka beliau ini, tim saya nggak undang. Tapi sudah terjadi kajian, karena saya memandang ini kajian nggak bakal lama nih kayak ini, belum mulai. Jadi ada suatu musola atau masjid yang memang banyak orang-orang tajir, beberapa orang tajir di situ. Tajir dalam artian kekayaannya itu masya Allah gitu, dan dihormati oleh orang-orang karena kekayaannya gitu, karena donasinya gitu kan. Ya itu bagus, kita nggak menjelekkan dalam masalah itunya, itu masya Allah dermawannya mereka. Sangat kita syukuri karena Allah Azza wa Jalla. Dan juga karena bantuannya ke kaum muslim, betul. Alhamdulillah. Tetapi yang sudah dari kajian beberapa ustadz di situ adalah ini orang-orang ini, beliau ini usia udah 60, 70, itu merequest sih. Kalau request cuma masukan yang bisa kita ambil itu nggak masalah. Requestnya itu mereka hanya mau ustadz ini ngisi kajian sesuai dengan apa yang mereka minta dari kriteria materi. Kemudian mereka minta, ini ustadz ini kayaknya kan waktu itu anak kultum dan juga sholat juga di situ, tarawih kajian juga. Mungkin mereka tertarik. Tolong undang ini ya ustadz ini. Tapi tolong isi kajian rutinnya adalah kajian Al-Quran, tafsir Al-Quran dari awal pertama turun diurut sampai ayat terakhir turun. Paham gak maksudnya Pak? Ayat pertama turun apa? Iqra kan? Ya. Nanti 5 ayat kan? Kemudian habis itu ada turun Al-Mudaththir berapa ayat kan?
Nah kemudian bisa nggak antum merangkai itu? Nggak bisa. Ini menunjukkan ini orang jahil ini yang minta request. Nah bilang ini orang ini nggak ngerti Pak, Bang, maksudnya ngomong sama panitia. Ini orang-orang nggak ngerti ilmu. Mereka tuh cuma pengen dapat sensasi kan. Wah gimana ya perjalanan dari awal turunnya Quran ayat-ayat sampai akhirnya tuh gimana? Ini ulama manapun nggak ada yang sanggup. Karena nggak semuanya ketahuan di mana kronologinya. Ya emang Makkiyah Madaniyah ketahuan. Tapi kan urutannya kan nggak semuanya ketahuan. Malah kebanyakan kan sebagian ayat yang panjang itu Al-Baqarah. Apakah blok turun langsung Al-Baqarah? Enggak. Ada yang diawali diakhirkan waktunya dan seterusnya. Ini ulama mana juga nggak bakal bisa, apalagi saya gitu. Nggak bilang gitu. Ya udah ngalah aja, nggak apa-apa. Iya tapi nggak bisa kayak gitu. Coba kasih masukan. Tapi kemudian seperti mereka rapat karena anak ngotot nggak mau dan anak termasuk dai yang nggak mau diatur seperti itu. Apalagi oleh orang yang nggak ngerti spesialisnya. Kan ajaib Pak, sampean orang IT disuruh ngajarin orang awam IT. Orang awam ini nge-request, Pak harus pakai buku ini Pak. Lah antum tahu apa? Masa anda yang diatur, antum yang gitu seperti itu, ibaratnya seperti itu. Dan orang ini juga ngasihnya buku yang atau metode yang sebenarnya nggak cocok buat mereka gitu loh. Nggak bakal membuat mereka tadabbur lebih dalam. Kemudian oke lah. Mereka bilang kemudian sepertinya jangan mereka tuh nggak mau disetir karena memang gengsinya. Nggak mau disetir oleh dai gitu ya gimana? Ini nggak belajar namanya, tapi udahlah ngalah aja. Tapi akhirnya dikonsolidasikan akhirnya dengan alasan-alasan yang anak kemukakan ke panitia bilang ke beliau. Akhirnya dimaklumi, ya udah bismillah kita mulai dari surat An-Naba. Juz amma aja karena lebih relevan. Mulai dari An-Naba. Akhirnya terjadilah tafsir surat An-Naba, satu pertemuan. Anda menjelaskan beberapa ayat, nyaut. Cerita pengalamannya, cerita ilmunya. Ya ini mah bukan kajian ini, sharing ya. Kemudian udah selesai anak tanggapin, ya ini. Terus habis itu baru berapa ayat lagi, cerita lagi. Beliau ini ngomong lagi dan panjang. Jadi yang ceramah itu sebagiannya beliau. Iya. Ya anak terima-terima aja sih, karena beliau masih menghargai juga, alhamdulillah. Tapi ini nggak bisa nih kajian kayak gini kayak ini. Mana ada akhwatnya di sana, kemudian omongan beliau nggak kedengaran di akhwat, nggak kondusif. Dan alhamdulillah kemarin akhirnya dengan secara halus akhirnya anak dipecat. Dan anak bersyukur kepada Allah, cuman anak belum sujud syukur sampai sekarang. Kenapa dipecat? Karena emang nggak cocok. Orang seperti ini bukan mau ngaji benar. Ibarat bukan spesialisnya, tapi mengatur orang-orang di spesialisnya dan menganggap orang di spesialisnya itu tidak cocok ngajarin mereka gitu loh. Ini betapa adanya orang seperti ini. Akhirnya beberapa ustadz itu tidak cocok dengan mereka. Iya begitu. Ya pas ketika kajian itu ya kita harus punya sikap hilm, nahan. Ini orang tua kalau saya debat masa di majelis kayak gitu, tapi kok kayak gini dan seterusnya akhirnya khalas. Hilm juga harus ada pada guru, juga ada pada murid. Walaupun murid itu mungkin usianya lebih tua jauh dibandingkan gurunya. Tetapi hilm itu ada, harus ada. Karena ketika hilm itu tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah kacau majelis tersebut. Ya begitu, ya. Wallahu a'lam, itu yang bisa kita sampaikan dari kajian Al-Adab Al-Mufrad. Masya Allah udah jam segini. Kita lanjut ke kajian fikih kuliner. Seperti tidak ada pertanyaan Bu ya? Bapak nggak ada pertanyaan Pak ya? Kita lanjut ke kajian fikih kuliner.